Nah ya Pak, Kita hari ini bersama-sama berziarah di makam Datuk digelar Datuk Pamulutan. Beliau ini adalah tergolong daripada wali nujabah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wali ke dunia ini ada 8 golongan wali. Yang pertama adalah wali kutub. Wali kutub itu hanya 1 orang di atas dunia ini. Namun wali itu bisa meninggal seperti kita juga. Apabila meninggal maka lahirlah penggantinya, namun tetap 1 yang hidup. Kemudian ada wali imaman. Wali imaman itu ada 2 orang. Tempat tinggalnya di tempat matahari terbit dan matahari terbenam. Kemudian ada wali autad. Wali autad itu ada 4 orang. Tempat tinggalnya timur, barat, selatan, dan utara. Kemudian ada wali akhyar. Wali akhyar itu adalah terdiri dari 7 orang. Beliau ini adalah menghubungi para wali. Jadi wali-wali itu adalah rapat setiap malam dan memohon kepada Allah, ya Allah janganlah dihancurkan dunia ini. Oleh karena itu ada wali, selagi ada wali Allah tidak menghancurkan dunia. Kemudian ada wali budala. Wali budala itu 40 orang jumlahnya di atas dunia. Wali budala itu terdiri dari orang pintar. Bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi perdana menteri. Namun kriterianya wali itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya kata-kata kutukan. Seperti bodoh, bungul, bangsat, tidak pernah keluar kata kutukan itu karena dipelihara oleh Allah, lidahnya tidak mampu mengeluarkan kata-kata itu. Kemudian ada wali nujabah. Wali nujabah itu terdiri dari 70 orang di atas dunia. Namun wali nujabah inilah yang membuat segala keanehan-keanehan. Terkadang orang di waktu salat Jumat beliau adalah keluyuran di tanah atau di hutan. Namun beliau itu, badan beliau bisa terdiri dari 4 orang. Badan aslinya takwa kepada Allah, badan palsunya keluyuran di luar di kala orang salat. Kemudian ada wali nukabah. Wali nukabah ini jumlahnya 300. Terkadang orang tidak tahu wali, cuma kriterianya tidak pernah mengeluarkan kata kutukan dari mulutnya. Kemudian ada wali rukabah. Wali rukabah itu jumlahnya 500. Sama dengan wali nukabah. Kriterianya tidak pernah mengeluarkan kata kutukan dan tidak pernah merugikan orang. Nah, namun di antara wali itu semuanya berjumlah 924 orang yang masih hidup. Nah, jadi yang kita jarahi di sini di Pulau Datu ini, beliau adalah tergolong dari wali nujabah namanya. Wali nujabah. Nah, jadi jenis seperti beliau ini di atas dunia ada 70 orang yang masih hidup. Namun kita mendengar bagaimana juga pun tidak pernah ada keluar dari mulut orang wali nujabah itu kalimat kata-kata kutukan seperti bungul, bangsa, bodoh, tidak pernah keluar kata itu dan tidak pernah merugikan orang lain. Nah, demikianlah di sini nama beliau adalah Datuk Muhammad Tahir dan juga Datuk Samsudin, digelar Datuk Pamulutan. Karena beliau apabila tengah hari Jumat, beliau itu sering keluyuran di hutan. Orang melihat di hutan padahal badan aslinya takwa beliau ini. Nah, itulah namanya tergolong dari wali nujabah. Bisa berbadan 4. Bisa orang bertemu 2 daerah atau 2 kota, harinya sama dan jamnya sama. Dan pakaiannya pun sama. Itu bisa terjadi. Itu namanya wali nujabah 70 orang. Ya, demikianlah kriteria wali yang kita sampaikan supaya masyarakat jangan terkecoh. Ujar orang ini wali, kita perhatikan pernah ada keluar kata kutukan dari mulutnya. Nah, itu kriteria wali. Jadi kita kada gampang dibodohi orang ujar orang ini wali, ini kada. Nah, kita kriterianya kita sudah mengetahui. Seorang wali dipelihara oleh Allah, tidak pernah mengeluarkan kata kutukan dari mulutnya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang sering mengeluarkan kata kutukan mereka tidak akan dapat syafaat pun nanti di hari kiamat. Nah, demikianlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengawas Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Ustadz Bapak Hidayat yang telah menyampaikan kriteria wali
Alhamdulillah pada hari ini hari Minggu tanggal 18 September 2022, alhamdulillah saat ini kami dari pengurus yayasan beserta sebagian dari kepala RA ziarah dan piknik di Patakan Baru dan Pulau Datu. Bismillah. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Mudah-mudahan Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan ini terus berkembang setiap tahun. Alhamdulillah, sekarang kita telah membuat pondok pesantren dalam proses di Kecamatan Rantau Bedau. Kemudian insya Allah ada 11 buah kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah sedang berproses. Kebetulan dengan tugas ulun di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, jadi supaya ada tanda mata di waktu bertugas, maka kita akan membuat insya Allah 11 buah kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah membawa Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang ada tangkat.